Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 22 Agustus 2024 merupakan peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu. Bacaan dibawakan oleh Patricia Yuwono, Mazmur dilantunkan oleh Laurencia Niken, dan renungan ditulis oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat, segala hal baik dan boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk menggunakan akal budi dan hati kami dalam meresapkan sabda-Mu, sehingga sabda-Mu itu kami renungkan dalam pikiran, kami wartakan dalam ucapan, dan kami resapkan dalam hati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel, bab 36, ayat 23 sampai 28. Tuhan bersabda kepadaku, katakanlah kepada kaum Israel, Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah para bangsa, dan yang kalian najiskan di tengah-tengah mereka. Dan para bangsa akan tahu bahwa Akulah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan para bangsa. Aku akan menjemput kalian dari antara para bangsa dan mengumpulkan kalian dari semua negeri dan akan membawa kalian kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kalian dari segala kenajisan dan dari segala berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kalian. Kalian akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Hati yang keras membatu akan kuambil dari batinmu, dan hati yang taat lembut akan kuberikan kepadamu. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kalian hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kalian akan mendiami negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Kalian akan menjadi umatku, dan aku menjadi Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku.
sukacita karena keselamatanmu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang durhaka, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Aku akan mencurahkan air jernih kepadamu, dan kalian akan disucikan dari segala kenajisanmu. Tuhan, Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan. Dan kalaupun ku persembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Aku akan mencurahkan air jernih kepadamu, dan kalian akan disucikan dari segala kenajisanmu. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Pada suatu ketika Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, "Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, 'Katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini.' Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, 'Perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan
dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah itu. Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk, hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Seperti Maria diperbaharui oleh Roh Allah. Renungan dibawakan oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Saudara-saudara terkasih, hari ini merupakan hari Kamis pada pekan biasa yang ke-20. Hari ini kita juga merayakan peringatan wajib Santa Perawan Maria. Dalam bacaan dari Nubuat Yehezkiel ini, Tuhan berjanji kepada umat Israel bahwa Ia akan menguduskan namanya yang besar melalui perubahan dalam hati mereka. Tuhan akan mengangkat mereka dari segala kenajisan, memberi mereka hati yang baru, dan menaruh roh yang baru dalam diri mereka. Tuhan akan menjadikan mereka umat-Nya dan mereka akan mengikuti perintah-Nya. Sementara dalam Injil Matius bab 22, Yesus menceritakan perumpamaan tentang perjamuan yang diadakan oleh seorang raja untuk anaknya. Meskipun banyak yang diundang, mereka menolak datang. Bahkan ada yang memperlakukan para utusan dengan buruk. Akhirnya, raja mengundang siapa saja yang dijumpai di jalanan, baik orang baik maupun orang jahat. Namun salah satu tamu tidak mengenakan pakaian pesta, dan ia dikeluarkan dari perjamuan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kedua bacaan ini berbicara tentang panggilan Tuhan dan bagaimana kita menanggapinya. Dalam bacaan dari Yehezkiel, Tuhan memanggil umat-Nya untuk bertobat, memperbarui hati mereka, dan hidup sesuai dengan hukum-hukum-Nya. Sementara dalam Injil Matius, Yesus menggambarkan panggilan Allah melalui perumpamaan tentang pesta perjamuan, tetapi mereka menolak atau tidak siap dengan baik akan kehilangan kesempatan untuk mengalami sukacita bersama Tuhan. Nah, pesan utama dari kedua bacaan ini adalah bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat dan kembali kepadanya. Namun kita harus siap menanggapinya dengan hati yang terbuka dan dengan tindakan yang nyata dalam hidup kita. Contohnya bagi kaum muda, kedua bacaan ini mengajarkan pentingnya respon terhadap panggilan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Dalam masyarakat yang penuh dengan godaan dan distraksi, kaum muda seringkali dihadapkan pada pilihan antara mengikuti jalan Tuhan atau mengikuti dunia. Nah, pertama yang dapat dilakukan oleh kaum muda adalah mengutamakan kehadiran dalam komunitas. Nah, sebagai seorang muda Katolik, berusahalah untuk terlibat aktif dalam komunitas gereja atau kelompok doa contohnya. Nah, hal ini mirip dengan menghadiri pesta undangan dalam perumpamaan Yesus yang kita baca hari ini. Terlibat dalam kegiatan rohani membantu kita tetap dekat dengan Tuhan dan mendengarkan panggilannya. Lalu kedua, membuat pilihan yang benar. Nah, sebagaimana Israel yang diberi hati yang baru dalam bacaan dari Yehezkiel, kaum muda harus berusaha membuat pilihan yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam pergaulan, pekerjaan, atau studi, pilihlah tindakan yang mencerminkan kasih
dan keadilan, bukan sekadar keuntungan pribadi. Nah, selanjutnya, memiliki kesadaran diri. Dalam bacaan Injil mengajarkan pentingnya kesiapan. Salah satu tamu tidak mengenakan pakaian pesta dan dikeluarkan dari perjamuan. Ini bisa diartikan sebagai kurangnya persiapan rohani. Nah, kaum muda juga diajak untuk memeriksa hati dan niat, menjaga agar selalu siap dalam menjalani panggilan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, selain itu, kedua bacaan ini juga ingin menyapa pelayan gereja yang dipanggil untuk hidup dalam kesucian, membimbing umat dalam pertumbuhan rohani, dan aktif dalam pelayanan yang memulihkan dan memberdayakan mereka. Dengan menekankan pentingnya hidup kudus dan penegakan disiplin gereja, pelayan gereja harus menjadi teladan dan pengingat bagi umat akan panggilan dan kesiapan rohani dalam menyambut undangan Tuhan. Tidak hanya kaum muda dan pelayan gereja, umat pun juga diundang untuk menjalani hidup yang mencerminkan transformasi rohani, menjadi saksi Kristus melalui perilaku sehari-hari yang kudus dan penuh kasih. Mereka harus aktif menanggapi panggilan Tuhan dengan kesediaan untuk terlibat dalam pelayanan gereja dan hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristiani, mempersiapkan diri untuk perjamuan surgawi melalui kehidupan dan berkenan kepada Tuhan. Nah, dalam peringatan Santa Perawan Maria yang juga kita rayakan hari ini, kita juga merenungkan sikap Maria sebagai Bunda Allah, yang merupakan teladan utama dari seorang yang sepenuhnya diperbaharui oleh Tuhan dan hidup dalam Roh Kudus. Seperti yang dikatakan dalam Yehezkiel, Maria menerima hati yang baru dan dari Roh Allah, memungkinkan dia untuk menjalani hidup yang sepenuhnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Maria juga mencerminkan kesiapan dan keterbukaan hati yang sempurna untuk menerima panggilan Tuhan. Ketika Maria menerima kabar dari malaikat bahwa dia akan menjadi ibu dari Sang Juru Selamat, dia menanggapi dengan ketaatan dan kesediaan penuh. Ini selaras dengan peringatan dalam perjumpaan tentang pentingnya siap menyambut undangan Tuhan dengan hidup yang kudus dan berkenan kepadanya. Peringatan Santa Perawan Maria yang kita rayakan hari ini mengingatkan kita untuk selalu siap seperti Maria dalam ketaatan dan kesucian, seperti panggilan Tuhan dalam hidup kita. Maka dari itu, saudara-saudara terkasih, kedua bacaan ini mengajak kita untuk peka pada panggilan untuk transformasi rohani dan kesiapan dalam menyambut panggilan Tuhan. Yehezkiel menekankan pembaruan hati dan hidup menurut Roh Kudus sebagai tanda pemulihan dan kesetiaan kepada Allah. Sementara Matius memperingatkan tentang pentingnya menanggapi undangan Tuhan dengan serius dan mempersiapkan diri dengan hidup kudus. Nah, kedua bacaan ini mengajak umat dan pelayan gereja serta kaum muda untuk hidup dalam kesucian, setia menjalankan perintah Tuhan dan menjadi saksi nyata di dunia. Maka dari itu, pertanyaan refleksi yang dapat kita tanyakan, apakah ada tempat dalam hidup saya yang perlu dibersihkan dan diperbaharui oleh Tuhan? Bagaimana saya dapat membuka diri untuk transformasi Roh Kudus dalam hidup saya? Dan apakah saya pernah mengabaikan atau menolak panggilan Tuhan karena kesibukan duniawi atau alasan lainnya? Nah, bagaimana saya dapat memperbaikinya? Marilah berdoa. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, Engkau adalah Allah yang Maha Kasih. Engkau yang mengaruniakan segala hal yang baik dalam hidup kami. Ampunilah dosa-dosa kami jika kami berbuat salah. Dampingilah hidup kami agar dapat merenungkan dan mewartakan sabda-Mu seperti Santa Perawan Maria, Ratu kami yang diperbarui oleh Roh-Mu dan taat pada perkataan-Mu sebagai seorang hamba. Sebab Engkaulah Kristus Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.